Semangat pagi, kembali lagi di Indonesia Power Weekly News yang akan memberikan berbagai macam informasi dan berita yang kami sajikan di setiap minggunya. Dan sekarang kita lagi ada di PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pemeliharaan. Tidak lupa, kita akan memberikan informasi dari seluruh unit PLN Indonesia Power. Bersama saya, Farhan Yanasta Perdana, dan inilah Kabar Sepekan. Power Weekly News, informasi akurat, sumber yang tepat. Kami hadirkan informasi pilihan. Di sebelah saya, di lingkungan PLN Kasih Bening Saguling Foundation, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senggani Jiwa dalam Tegukan Kopi. adalah Oma Anggrek. Inilah Kabar Sepekan. Kawan PLN IP, sekarang saya lagi ada di open space-nya PLN IP UBH. Di sini, berbagai macam kegiatan bisa dilakukan oleh pegawai. Contohnya ada brainstorming, diskusi, maupun presentasi. Sebelum lebih lanjut lagi, kita keliling gedung PLN IP UBH, ada informasi menarik nih. Informasi yang pertama datang dari PLN Indonesia Power yang meluncurkan sebuah program yang bernama Move Environment demi lingkungan yang lestari. Tidak hanya itu, PLN Indonesia Power juga mendorong net zero emission melalui IDX Carbon Trader. PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Jawa Barat 2, Pelabuhan Ratu, menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan program Move Environment, sebuah inisiatif unik yang menggabungkan antara aktivitas olahraga dengan pelestarian lingkungan. Program ini memberikan nilai tambah pada aktivitas lari, implementasi One Employee, One Tree, peningkatan reduksi emisi gas rumah kaca melalui penanaman pohon, mendukung forestasi dan pencegah erosi, serta pemberdayaan masyarakat. Program ini menggunakan skema tracking run goal, di mana setiap 3 km yang dicapai peserta akan mendapatkan 1 bibit pohon. Hingga saat ini, program Move Environment telah mencapai hasil yang mengesankan. Sebanyak 8.115 bibit pohon yang kemudian didistribusikan ke masyarakat di 3 desa, yaitu Desa Saraganten, Desa Mekarsari, dan Desa Margaluyu. PLN Indonesia Power hadir dalam acara Inauguration of Indonesia International Carbon Trading yang berlangsung di gedung IDX Carbon Bursa Efek Indonesia. Ini menunjukkan komitmen perusahaan dengan telah terdaftarnya beberapa unit milik PLN IP di IDX Carbon. PLN Indonesia Power berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan mendukung net zero emission 2060. Ini ditandai dengan bergabungnya PLN IP di Bursa Karbon Indonesia melalui pengoperasian pembangkit listrik tenaga mini hydro PLTM Gunung Ugul sejak Oktober 2023. Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurofik, mengungkapkan kita mampu memposisikan Indonesia untuk menjadi pusat perdagangan karbon melalui IDX Carbon Trader yang cukup besar. Dari Open Space, kita akan menuju ke Workshop Tools. Tapi, sebelum itu ada informasi ketiga yang datang dari Jati Gede. Wujudkan swasembada energi, Presiden Prabowo meresmikan PLTA Jati Gede yang dioperasikan oleh PLN Indonesia Power. PLTA Jati Gede yang dioperasikan PLN Indonesia Power untuk mewujudkan swasembada energi telah diresmikan oleh Presiden Prabowo di tepi bendungan Jati Gede, bersamaan dengan 36 proyek strategis ketenaga listrikan lainnya, yang tersebar di 18 provinsi. PLTA ini memiliki kapasitas listrik terpasang 2 kali 55 MW dengan memanfaatkan air dari Waduk Jati Gede. Ini merupakan proyek pembangkit untuk meningkatkan bauran energi terbarukan 23% pada tahun 2025, serta mendukung net zero emission 2060.
Kita mengerti betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Energi, saya kira dengan kemampuan kita akan menuju ke swasembada energi juga dalam waktu yang tidak lama. Sekali lagi selamat semua pihak. Bangsa Indonesia bangga dengan pekerjaan saudara-saudara. Atas nama negara, bangsa dan rakyat Indonesia saya ucapkan terima kasih. Bapak Presiden, kami juga laporkan bahwa peresmian hari ini 26 pembangkit terdiri dari totalnya 3,2 gigawatt dari 26 pembangkit, dan ini tersebar di 18 provinsi Bapak. Dari total 3,2 gigawatt tersebut 89% itu adalah energi bersih. Ini adalah gabungan antara gas kemudian energi baru terbarukan. PLTA Jati Gede ini juga sebagai pembangkit peaker yang memastikan keandalan pasokan listrik di Indonesia dan turut memperkuat komitmen PLN Indonesia Power dalam mendukung transisi energi bersih serta menyukseskan Astacita Presiden Republik Indonesia. Salah satunya pencapaian swasembada energi. Oke, kawan PLNIP, sekarang kita sudah ada di Workshop Tools UBH. Di sini, berbagai peralatan digunakan untuk menunjang overhaul. Beralih ke informasi selanjutnya, dorong penetrasi energi terbarukan, PLN Indonesia Power UBP Asam-Asam, bangun PLTS Apung 15.000 watt peak. PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Asam-Asam kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong transisi energi hijau dengan memasang pembangkit listrik tenaga surya apung atau PLTS Apung atau floating PV di lingkungan PLTU Asam-Asam. Ini sebagai upaya dari perusahaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil serta meningkatkan kontribusi energi terbarukan. PLTS ini dipasang di kolam penampungan abu batubara Unit 3 dan Unit 4 dengan kapasitas 15.000 kW. Energi yang dihasilkan dari PLTS Apung ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di gedung administrasi PLTU Asam-Asam. Tidak hanya itu saja, tetapi ini juga sebagai upaya nyata dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung pencapaian target bauran energi terbarukan yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan adanya proyek ini, PLN Indonesia Power UBP Asam-Asam semakin berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengurangan dampak perubahan iklim dan memastikan keberlanjutan operasional pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Oke kawan PLNIP, tadi kita sudah mendengarkan informasi menarik dari berbagai unit PLN Indonesia Power. Jangan lupa untuk like, follow, and subscribe semua sosial media PLN Indonesia Power. Saya Farhan Yanasta Perdana, pamit undur diri. Sampai jumpa di kabar sepekan selanjutnya. Salam Energy of Things. Inilah kabar sepekan.